Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertaimu. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah dan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami agar Roh Kudus menolong kami memahami kebenaran-Mu. Dan biarlah firman-Mu mengubah hidup kami sehingga kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27 dengan nats bacaan ayat 26. Hatiku berduka karena engkau Yonatan saudaraku, betapa menyenangkan engkau bagiku. Cintamu telah menakjubkan bagiku daripada cinta perempuan. Tema renungan kita adalah belajar menghormati, mengasihi, dan berduka dengan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap orang pasti pernah mengalami kehilangan. Kehilangan orang yang dikasihi selalu meninggalkan luka yang mendalam. Namun yang seringkali menjadi tantangan bukan hanya bagaimana kita menghadapi kehilangan, tetapi juga bagaimana kita memandang orang-orang yang telah pergi, terutama jika hubungan kita dengan mereka tidak selalu berjalan baik. Sikap Daud menunjukkan hati yang takut akan Tuhan. Ia lebih memilih menghormati orang yang telah diurapi Tuhan daripada memelihara kepahitan dalam hatinya. Kalau kita melihat perikop bacaan kita, perikop ini berada setelah peristiwa peperangan di Gunung Gilboa. Saul dan 3 putranya termasuk Yonatan gugur dalam peperangan melawan orang Filistin. Seorang Amalek datang kepada Daud dan mengaku telah membunuh Saul, berharap memperoleh hadiah. Namun Daud justru menghukum orang itu karena berani mengangkat tangan terhadap raja yang diurapi Tuhan. Setelah itu Daud menyampaikan sebuah ratapan yang dikenal sebagai nyanyian busur. Ia bahkan memerintahkan agar nyanyian ini diajarkan kepada bangsa Yehuda supaya generasi berikutnya mengikat keberanian Saul dan Yonatan. Ratapan ini bukan sekedar ungkapan emosi pribadi, tetapi juga penghormatan kepada pemimpin bangsa dan sahabat yang dikasihinya. Di dalamnya tampak karakter Daud yang mengutamakan kasih, penghormatan, dan kesetiaan. Hal yang paling mengagumkan dalam ratapan Daud ialah ia tidak mengungkit dosa-dosa Saul, padahal Saul telah berulang kali berusaha membunuhnya, mengusirnya dari istana, bahkan membuat Daud hidup sebagai pelarian selama bertahun-tahun. Namun ketika Saul meninggal, Daud tidak berbicara tentang kebenciannya. Sebaliknya ia mengenang keberanian Saul sebagai raja Israel, mengingat jasa Saul sebagai raja dan bagi bangsa itu. Daud mampu memisahkan antara kesalahan pribadi Saul dan jabatannya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Berulang kali Daud berkata betapa gugurnya para pahlawanku. Kalimat ini menjadi inti ratapan tersebut. Daud memilih mengingat jasa Saul dan Yonatan dalam mempertahankan bangsa Israel. Ia tidak menuliskan kegagalan Saul ataupun yang lainnya, melainkan keberanian dan pengabdiannya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari? 1, belajar untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Daud memiliki alasan untuk membenci Saul, tetapi ia memilih mengampuni. Orang percaya dipanggil untuk melepaskan dendam, menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Pengampunan bukan berarti melupakan semua yang terjadi, tetapi memilih untuk tidak dikuasai kepahitan. Yang kedua, hargailah setiap orang selama mereka masih ada. Daud menghormati Saul setelah kematiannya, tetapi lebih baik jika penghormatan dan kasih dinyatakan ketika orang tersebut masih hidup. Janganlah menunggu kehilangan untuk mengungkapkan rasa syukur, kasih, dan penghargaan kepada keluarga, sahabat, maupun rekan pelayanan. Jadilah pribadi yang dikenang karena karakter, bukan hanya prestasi. Daud mengenang keberanian Saul dan kesetiaan Daud. Pada akhirnya yang akan dikenang bukan hanya apa yang kita capai, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain, mengasihi sesama,
dan hidup setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan penghormatan kepada sesama. Sebagaimana Daud menunjukkan sikap yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami agar tidak dikuasai oleh kepahitan dan dendam, tetapi mampu mengampuni, menghargai setiap orang, dan membangun hubungan yang memuliakan nama-Mu. Sertailah dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Amin.